Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik yang telah Allah berikan kepada kita, atas dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan berupa kesehatan dan keluangan waktu, sehingga pada waktu duha ini kita bisa melanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Tafsirul Kalimul Tauhid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama mereka. Dan sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Ditanyakan di sini oleh penanya, apakah hukum talak satu kepada istri dalam keadaan suami marah? Ketika diucapkan jatuh talak satu, dan ini masih boleh rujuk karena masih talak satu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Ini baru satu, jadi boleh rujuk. Kalaupun disebutkan marah, ketika dia menyadari apa yang dia ucapkan, pahami, maka itu jatuh talak. Ya. Karena dia menyadari mengucapkannya. Beda kalau tidak menyadari. Tapi kalau dia sadar, dia marah lalu menjatuhkan talak, jatuh talak. Hanya saja ini baru talak satu, masih boleh untuk rujuk. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan. Talak itu ada 2, fa'imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Dan boleh untuk menahan dengan cara yang baik. Ini sudah batas maksimalnya 2. Sebutkan at-talaqu marratan ini batas apa? Batasnya 2 ini, tambah lagi 1, setelah itu sudah tidak boleh. Sebutkan marratan 2 kali yang namanya talaqu marratan. Talak itu yang masih dapat dirujuk 2 kali. Ketika ditambah 1 lagi maka tidak bisa rujuk. Talaqu marratani fa imsakun bima'ruf, ya, atau tasrihun bi ihsan. Setelah 2 kali itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau dengan menceraikan dengan cara yang baik. Tadi yang disebutkan oleh penanya di sini, ini masih bisa rujuk, masih ada kesempatan. Ya, baru jatuh 1 kali talak, rujuk, perbaikan, melakukan perbaikan, mengoreksi, saling membenahi, dan diupayakan untuk tidak bergampangan masalah talak, kecuali kalau memang tidak ada lagi solusi. Tapi ketika masih bisa memperbaiki lebih baik, terutama sudah memiliki anak, sudah berkeluarga, dan juga melihat kemaslahatan, ketika masih bisa untuk diperbaiki, baru jatuh talak 1. Kalau berulang lagi talak 2, terakhir jatuh lagi talak, ya sudah selesai, tidak bisa rujuk. Jadi terakhirnya berapa? 2 ini. Kalau 3 sudah tidak bisa rujuk setelah itu. Kalau 2 ini masih boleh, masih bisa. Kalau sudah 3 lalu ingin rujuk sudah tidak bisa, kecuali wanita tadi nikah lagi baru ditalak, kemudian menikahinya.
Ini yang kaitannya dengan hukum talak. Dan satu lagi ini penanya sebutkan pada pertanyaannya, ya, kebetulan tidak bisa hadir nih, jadi ada pertanyaannya. Bagaimana kalau sholat di belakang orang-orang sufi? Sholat saya sah atau tidak? Karena atau soalnya mereka kuburiyun. Ya harus dipastikan. Jangan kadang orang serampangan. Ya, sebagaimana orang-orang, kalau kita lihat orang awam serampangan juga menyebutkan salah kuburiyun, dipukul rata semua. Dari kalangan kita juga harus hati-hati dalam masalah ini. Ketika melihat di sana, menurut orang-orang itu jamaah sufiyah, pastikan benar tidak sufiyah. Jangan sampai hanya penamaan orang-orang. Jadi untuk masalah salat tidak di belakang orang ini harus dipastikan. Kalau tidak pasti, tidak jelas, ya sholat dulu sampai nanti terang. Karena orang kadang was-was. Dulu pernah ada orang datang di Jawa Tengah sana. Setelah itu nyuratin kita, katakan di sini kok pada tidak dikafirkan orang-orang kuburin. Ya kita sebutin ya, mengkafirkan itu manakala nyata. Kalau tidak nyata ya jangan. Jadi demikian pula ketika datang ingin sholat, kata orang-orang ini pemukiman sufi, ya jangan dulu percaya. Ketika negeri seperti di negeri kita mendominasi dan sudah dikenal muslim, ya sudah hukumnya dulu muslim sampai nampak kata orang kan ya, walaupun kata orang jangan dulu kata orang ini sufi, karena ada yang jadi korban dibilang sufi padahal tidak ya. Ada dia sufi, dia kuburi, dia bilang ya saya itu walaupun mungkin dibilang NU tapi saya itu nggak pernah melakukan peribadahan kuburan. Saya dibilang sufi ya karena mungkin saya ikut maulidan ya. Karena ada yang menyebut setiap orang maulidan itu sufi ya. Jangan. Ada yang ikut-ikut maulidan, beda maulidnya. Ada yang maulidnya hanya pengajian ya, acara pengajian terus makan-makan kan ada. Seperti mereka namanya maulid ya. Perlu hati-hati dalam masalah seperti ini. Jangan sampai nanti kita lihat orang maulidan sudah sufi semua. Jangan sampai nanti seperti dulu. Ada dulu seorang ustadz karena hadir di zikir jamaah diundang hadir langsung dituduh sufi. Ya, ada gurunya sendiri ya. Subhanallah, ini guru besar yang paling berjasa. Karena hadir di undangan Arifin Ilham zikir jamaah, setelah hadir zikir jamaah langsung disufikan. Nah, terus orang seperti itu tidak boleh sholat di belakangnya. Hati-hati dalam masalah ini. Kuburi juga karena ada kuburan di sekitarnya dituduh kuburi ya, harus pastikan ya, kita dalam menghukumi harus terang, jangan sampai perkara samar ya. Makanya masalah takfir muayyan ini mengkafirkan secara jelas personilnya orang manakala jelas terang. Kalau tidak jangan ya, jangan ya. Hukumi dulu semuanya muslim. Supaya tidak ragu-ragu. Ada karena mengandalkan keraguan-raguan. Ini jangan-jangan ya, sufi bukan. Ya pokoknya hukumi dulu muslim semua. Apalagi kalau nampak sunnah. Ya, jangan sampai curiga, wah muji aja jangan ya. Sholat dulu di belakangnya sampai nanti nyata kalau dia memang kuburi baru tidak perlu lagi sholat sampai tobat baru sholat di belakangnya. Jadi dalam perkara ini hendaknya seorang berhati-hati dalam menyebutkan sufi-sufi. Dalam masalah vonis-vonis juga perlu hati-hati. Kita yang di sini sudah jelas kalau orang-orang berpemahaman Murji'ah menuduh kita apa? Khawarij. Ya. Tapi bukan termasuk keadilan, keinsafan kalau kita kemudian membalas menuduh siapa-siapa yang menyelisih kita sebagai Murji'ah. Harus pastikan juga dalam masalah menghukumi ya. Makanya pentingnya untuk kau melihat zahir ya, zahir yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kita itu menghukum yang zahir-zahir. Yang orang tidak nampakkan ya hukumi sesuai dengan yang ditampakkan dulu. Maka
Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya tidak menghukumi munafik sebagai orang-orang kafir, karena mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ya, ini orang-orang munafik tidak dihukumi. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam tahu makarnya mereka. Ya, apa yang mereka sembunyikan nyata. Rasulullah tahu, tapi karena mereka sembunyikan, tidak nampakkan. Tapi di saat dinampakkan, beliau pun menghukumnya. Kita juga seperti itu. Jadi mana saja kita dapati waktu sholat, masjid dikatakan itu masjid sufi menurut orang-orang, ya kita harus pastikan hukumi masjid semuanya masjid kaum muslimin. Sampai didapati di dalamnya ada kuburan, baru menghindari. Atau diketahui imamnya terkenal penyembah kubur, ya baru hindari. Ya, tapi kalau tidak dikenal, ya sholat di belakangnya. Ya, sholat di belakang, sholat di masjid, apapun masjid mana saja. Kecuali tadi diketahui kalau di dalam masjid ada kuburan dan diketahui jelas imamnya memang orang sufi dulu, ya, penyembah kuburan. Dan sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih, berkata Syekh Ibn Abdul Wahhab, semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau, di kitabih, di dalam kitabnya tafsir kalimat tauhid, fa'alam, ketahuilah. Ini ada PDF kan ya? Ada bahkan terjemahannya, ada yang terjemahin Masya Allah ya. Kita lihat itu di online ada yang terjemahin, bahkan dimuat pula Arabnya, diharakati, diartikan, tinggal diketik nanti sana terjemahan tafsir kalimat tauhid muncul ya. Ada beberapa matan orangnya terjemahin, disebar bebas. Kalau bebas seperti itu boleh kita lihat, boleh ambil faedah ya. Terjemahannya pun kita lihat Masya Allah ya, bagus. Bacaan kitabnya juga sudah diharakati ya, tinggal ngambil faedah, tidak masalah. Dan kita baca di sini, fa'alam, ketahuilah anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, nafiyun wa isbat. Nafiyun peniadaan, la ilaha peniadaan, ilah sesembahan-sembahan. Wa isbatun, dan penetapan, yaitu penetapan illallah, hanya kepada Allah. Nafiyul ilahiyah, peniadaan terhadap ketuhanan ya, sesembahan-sesembahan, amma siwallahi subhanahu wa ta'ala, pada apa yang bukan, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala ditiadakan. Minal mursalina, dari kalangan para rasul ini ditiadakan. Kalau sebutkan al-mursalin di sini dimaksudkan para rasul dari kalangan manusia. Dan kalau disebutkan minal mursalin, dari kalangan malaikat ya, termasuk mursalin seperti Jibril. Nah, kalau di sini yang beliau sebutkan minal mursalin, dari kalangan para rasul, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal malaikati, dan dari kalangan malaikat hatta Jibril, hingga Jibril. Ini ditiadakan ketika diibadahi oleh orang-orang, maka ditiadakan, tidak boleh, harus ditiadakan peribadahan kepada selain Allah, baik itu para nabi ataupun para malaikat, tidak boleh diibadahi. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih selain dari keduanya, selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, keduanya saja sudah mulia. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dari kalangan manusia. Jibril rasul dari kalangan malaikat. Ini sangat mulia. Tapi ternyata tidak boleh untuk diibadahi. Fadlan an ghairihi, lebih-lebih
pada selain keduanya. Minal anbiya, dari kalangan para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa isbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan peribadahan itu hanya kepada Allah azza wa jalla. Dan menetapkan ilahiyah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sebutkan lebih-lebih selain Muhammad dan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Di saat kita dapati ternyata ada orang yang menyembah selain ini, menyembah batu, lebih parah, menyembah benda mati. Ya, kalau zaman dahulu yang mereka sembah orang-orang saleh. Di zaman sekarang orang yang mereka sembah benda mati, nyata-nyata lebih parah kan ya, lebih parah. Yang kemudian dibikinkan patung, itu asalnya orang saleh, Lata, Uzza dan Manat. Mereka yakin itu orang saleh. Yang kemudian mereka bikinkan serupaan berupa patung-patung dari batu dan semisalnya. Tapi niat mereka itu menyembah orang saleh. Yang mereka katakan, kami tidak mengibadahinya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan awal mula kesyirikan kaum Nuh itu dari pengagungan terhadap orang-orang saleh. Dan bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu berawal dari beribadah terhadap kuburan mereka. Makanya di awal-awal Nabi alaihi salatu wasallam dakwakan tauhid, beliau melarang ziarah kubur. Karena kuburan salah satu peribadah, salah satu yang diibadahi oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Dan ternyata di zaman kita dikembalikan. Orang menyembah kuburan ya sama seperti orang-orang jahiliyah menyembah patung Lata dan Uzza. Akan sampai berlebihan. Ada yang sampai mencium-ciumnya, ada yang sampai khusyuk sekali sujud lama. Akan mereka lebih khusyuk mengibadahi kuburan daripada mereka beribadah kepada Allah di masjid-masjid. Kemudian beliau katakan, idza fahimta dzalika, jika kamu pahami itu, kata amal uluhiyah, maka perhatikanlah al-uluhiyah, sesembahan-sesembahan allati atsbataha Allah taala li nafsi, yang Allah taala telah menetapkan untuk dirinya, wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah meniadakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima, meniadakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril juga ditiadakan, wa ghairihima, dan selainnya ditiadakan. Ayakuna lahum minha mithqal habatin min khardal. Jadi Allah tiadakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan selainnya untuk ada pada mereka sebesar biji sawi yang paling kecil pun mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian beribadah. Karena ini haknya Allah, hanya Allah yang diibadahi. Dan kalau di zaman ini sesuatu yang tidak nyata kadang diibadahi. Yang penting ada menyatakan ini kuburannya Syekh Fulan, seorang saleh Fulan, langsung dikagumi. Tapi ternyata kosong, tidak ada isinya ya. Yang terjadi di Pekalongan, di beberapa tempat itu sampai dibongkar, yang ternyata hanya digunakan untuk cari duit, sampai berkarung-karung setiap kali bongkar, setiap kali yang mengeluarkan duit-duitnya dari kotak infaknya. Ya subhanallah, padahal kosong, tempat yang kosong. Dan teringat kita sama kisah yang pernah disebutkan. Ada seorang di zaman dahulu jalan di padang pasir bersama keledainya.
Ternyata keledainya mati. Wah, sedih dia. Dikuburlah keledainya. Ya ingat dia tempatnya, dikubur, sedih dia, keledai kesayangannya jalan. Tidak lama kemudian ya, sampai tujuan, ya, memenuhi kebutuhannya, hajatnya. Setelah itu balik melewati jalan tadi. Ternyata lihat kuburan keledainya sudah berubah, ya, sudah jadi ubah. Udah orang-orang sudah banyak yang tawaf, yang ibadah di situ khusyuk, ada nangis-nangis, udah megah banget, kaget dia. Tanya, ini kenapa? Apa yang kalian berbuat di sini? Oh, ini kuburan orang saleh, Maulana fulan. Dia pun tidak terima. Tidak, ini kalian tertipu. Ini keledaiku ini. Ya. Siapa yang bilang ini kuburan orang saleh? Tunjukkan ke tokonya. Ternyata ada syekhnya di situ sedang menunggu. Ya, karena ya menunggu, ada penjaganya itu ya. Setelah itu ditanyakan, dari mana tahu kalau ini kuburan ini keledai? Ini kuburan wali. Saya mimpi didatangi cahaya, membisikkan itu kuburan wali. Gitu. Ternyata apa, setelah ribut dia bilang kita dibongkar, ya masih ada tulang-tulangnya. Ya, keledainya masih ada, malu semua bubar jadinya. Ya, itulah syaitan menyesatkan manusia seperti itu, disesatkan dengan kuburan. Hanya ada orang yang non-muslim saat masuk Islam dia cerita, kok aneh ya orang-orang pengagum kuburan. Kita saja dulu Kristen nggak seperti itu. Ini orang-orang aku muslim tapi ya, kuburan mereka perlakukan berlebihan. Padahal itu kuburan di tempat yang kadang orang takuti, ada hantu-hantunya, kok malah disembah. Ya. Jadi gambarannya dia itu sama hanya menyembah hantu, menyembah setan di kuburan. Ya, karena kuburan siapa yang ada di sana? Ya. Ini banyak orang-orang mengagungkan kuburan di zaman ini. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk ziarah kubur, karena beliau khawatirkan ini akan dijadikan sebagai berhala, dan beliau pun khawatirkan kuburan beliau. Sampai beliau ya, berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allah kabulkan doa beliau. Ya, melalui ijtihad istri beliau Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah, beliau pun menganjurkan untuk dikubur beliau alaihi salatu wasallam dalam kamar. Ya, kalau dikubur di luar ya mungkin hilang ya. Bisa digali mungkin sama orang-orang yang benci di bawah kabur. Dan alhamdulillah kuburan dari para nabi yang diketahui hanya kuburan beliau. Selain itu tidak ada. Adapun penyebutan di Tarim, di Hadramaut ada kuburan nabi, itu bohong. Tidak ada kuburan nabi diketahui. Disebutkan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan sampai disepakati oleh mereka tidak ada satupun kuburan Nabi diketahui selain kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Mesir ada menyebutkan kuburan Nabiullah Daniel, itu bohong. Ya. Kuburan Nabiullah Daniel juga tidak diketahui. Yang pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat penaklukan beberapa tempat, memasuki suatu negeri, didapati ada suatu rumah. Ternyata di dalamnya ada seseorang sedang berbaring. Dilihat orangnya tampan, hidungnya mancung, ya, keturunan dari Bani Israel. Ditanyakanlah oleh para sahabat siapa dia, disebut Daniel. Ya, wa inda ra'sahu suhuf. Di sisi kepalanya itu ada ya, wa indahu di sisinya, atau disebutkan wa inda ra'sihi, ya, di samping kepalanya itu ada suhuf. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah tidak tahu, tapi para sahabat yang menyaksikan tadi mereka langsung mengutus utusan minta pendapatnya Umar sebagai khalifah. Umar pun datang memanggil mana suhufnya, lalu diperintahkan diterjemahkan, isinya persis seperti Quran. Dia pun perintahkan bakar. Kemudian Nabiullah Daniel beliau perintahkan dikubur.
galikan kuburan di lapangan yang luas pada siang hari, malam hari kubur. Paginya sudah banyak kuburan. Ya, siasatnya Umar. Jadi orang-orang negeri itu terheran-heran kenapa ini mereka menggali kuburan begitu banyak. Pas siang harinya, setelah mereka bangun tidur pagi hari, sudah terlihat kuburan banyak sekali. Ya, mereka pun tidak tahu mana kuburan Daniel. Tahu-tahunya di Mesir muncul satu tempat kuburan Daniel. Kan meragukan. Ya. Padahal kuburan Nabiullah Daniel itu tidak diperlihatkan oleh para sahabat, mereka tutupi karena mereka khawatirkan nanti akan disembah. Jangankan kuburan, pohon saja yang para sahabat berbaiat di bawahnya Umar perintahkan robohkan, tebang. Ya, kalau tidak ditebang, banyak melabarkan disembah pohonnya. Ya. Akan dijadikan lebih mungkin daripada Ratu Anwar. Ya. Umar radhiyallahu anhu sangat paham. Akhirnya beliau pun perintahkan ditebang pohonnya, dimatikan pohonnya. Kuburan Nabi Daniel beliau perintahkan untuk ditimbun. Yang sudah berabad-abad masih utuh. Kuburan jasadnya Nabiullah Daniel. Setelah dikubur dan tidak diketahui keberadaannya muncul. Kemudian orang-orang mengaku itu kuburan Nabiullah Daniel. Ada yang datang ke Mesir yang pernah cerita ke kita, pas pulang kami ziarahi kuburannya Nabi Daniel. Banyak orang-orang melakukan kesyirikan, menyembah kuburan. Bahkan dari mereka terang-terangan menyebutkan, ya kami ibadahi supaya apa? Liuqarribuna ila Allah zulfa, supaya ya, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Di zaman ini orang sufi ya, yang beredar videonya mengakui mereka sembah katanya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan di sini, fa'alam, ketahuilah anna hadhihi uluhiyata, bahwa uluhiyah ini, peribadahan ini, sesembahan ini, hiyallati tusammiha al-'amatu, yang orang-orang umum, orang awamnya manusia menamainya fi zamanina, di zaman kita, asirra, yaitu perkara yang gaib, misteri, wal wilayah, dan kewalian yang kaitannya dengan wali. Di mana-mana sebutkan wali fulan. Walilahu ma'ana, dan al-ilah maknanya al-waliyul ladzi fihi sir. Al-ilah maknanya adalah al-wali. Ya, wali yang ada padanya asir, kegaiban, perkara gaib. Wa huwa alladzi yusammunahu al-faqir wasyekh. Yang dahulunya mereka menamainya al-faqir wasyekha. Wa tasmiyatul 'amah, dan penamaan orang-orang awam as-sayyid, yaitu sayyid, wa asbaha hada, dan semisal dengan ini hanya penamaan mereka. Berganti zaman, berganti pula penamaan sesuai dengan lisan-lisan mereka. Penamaan terhadap sesembahan mereka berbeda-beda. Yang kadang mereka menamai sesuai dengan nama orang saleh. Kemudian beliau katakan lagi di sini, wa dzalika annahum yadhunnuna, wa dzalika annahum yadhunnuna, demikian itu bahwasanya mereka yadhunnun, menyangka atau meyakini, anna Allah ja'ala li khawasil khalqi, bahwasanya Allah menjadikan pada orang-orang khusus dari para makhluk, indahu manzilatan, memiliki kedudukan, ya radha, yang dia ridai, ayal taj'al insanu ilaihim, yang manusia atau seseorang ya, berlindung pada mereka tadi. Wayarjuhum wayastaghitha bihim, berharap kepada mereka tadi dan meminta pertolongan kepada mereka. Ini kesyirikan yang sangat jelas. Wayaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah,
wa yaj'alahum, dan mereka menjadikan itu sebagai wasitatan, perantara bainahu wa bainallah, antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan amalan seperti ini punya dalil. Jangan kita mengira mereka tidak punya dalil, punya. Hanya saja salah memahami dalil. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan ini membuat perantara-perantara, membuat wasitatan bainahu wa bainallah, perantara antaranya dan antara Allah, berdalil dengan perintah Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Ya, carilah kepadanya wasilah. Al-wasilah ini mereka pahami perantara. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan, yang ditafsirkan oleh para ulama. Wabtaghu qurba. Carilah apa? Kedekatan dengan Allah. Jadi mereka memahami supaya dekat dengan Allah, gunakan wasitah, ya, perantara. Ya, mereka kiaskan dengan keadaan manusia. Kalau kita ingin ketemu pemimpin suatu negeri, raja, presiden dan semisalnya, memerlukan perantara. Ya, harus ada dewan yang menghubungkan. Ya, kita tidak mungkin bisa langsung sampai. Ya, jadi mereka mengkiaskan dengan Allah. Harus ada, ya, penghubung, dan penghubung menurut mereka adalah orang-orang saleh yang akan menghubungkan. Yang berdasarkan ayat tadi mereka berdalil dengan, padahal yang dimasukkan di situ adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendekatkan diri dengan melakukan amal saleh atau membenahi keimanan, beriman dengan iman yang benar. Dan Allah sebutkan dalam Quran, ya, anjuran untuk mendekatkan diri, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian itu mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya, illa man amana wa amila shalihan, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Jadi mendekatkan diri hanya dengan ini. Kalau mendekatkan diri melalui perantara-perantara, justru ini kesyirikan. Alasan mereka ini kan bertawasul, ya, kan alasannya mereka bertawasul dengan amal, dengan apa? Bertawasul menurut mereka, bertawasul dengan kedudukan orang saleh. Tapi masalahnya sudah mati, nanti dibolehkannya bertawasul orang saleh yang masih hidup. Jadi yang dibolehkan bertawasul, tawasul al-masru', ya, tawasul yang disyariatkan, minhu diantaranya at-tawassul bi du'a'ir rajuli as-salihi al-hayy, bertawasul dengan doa seseorang yang saleh yang hidup. Jadi dua syarat ini. Pertama saleh, yang kedua hidup. Kalau yang tidak saleh, ya bisa nanti kedukun. Ya, ini tidak dibolehkan. Udah tahu orangnya tidak saleh malah minta doa ke orang tidak saleh, ya, tidak dibolehkan. Ya. Kalau meminta doa kepada orang tidak saleh walaupun belum sampai syirik, tidak boleh karena tidak saleh. Gimana minta doa ke orang tidak saleh? Apalagi kalau diketahui seperti dukun, ini bisa menyeret pada kekufuran. Alhamdulillah. Ya. Tapi ini ketentuannya meminta doa di sini orang saleh yang masih hidup, yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, minta kepada Israel memohonkan ampun, dan juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya di saat terjadi kemarau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Al-Abbas, ya, datang ke Al-Abbas dan beliau mengucapkan, Allahumma inna kunna natawassal ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan
dengan Nabi kami alaihi salatu wassalam, fatusqina, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami, fatusqina, ya, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, ayusqau, maka Allah pun menurunkan hujan. Jadi datangnya kemana ini? Emang Al-Abbas masih hidup. Yang sebelumnya mereka datang ke Rasulullah, ya, setelah itu mereka datang ke pamannya. Setelah wafat pamannya, siapa lagi? Ternyata zaman Muawiyah, beliau pun datangi seorang sahabat, bertawassul dengan doa seorang sahabat, Allah pun turunkan hujan. Ya. Ini dibolehkan bertawassulnya dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ada yang sudah mati, ini kesyirikan. Ada dari sebagian berpendapat itu hanya jatuh bid'ah. Ya, jatuh bid'ah kalau dia tidak menyeru, tidak meminta, tidak memohon kepada mayit. Ya. Tapi ketika dia sudah menyeru kepada mayit, meminta kepada mayit, maka itu sudah jatuh pada kesyirikan. Ya, bukan lagi pada perkara bid'ah. Kalaupun dia anggap bid'ah, ya bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Karena model tawasulnya mereka, orang musyrik zaman dahulu sama dengan tawasulnya orang sekarang. Orang sekarang alasan mereka, kami itu bertawasul dengan jahnya orang saleh. Ya, jahnya orang saleh. Orang musyrik jahiliyah juga tawasulnya mereka sama, ya, dengan jah pula, dengan kemuliaan, dengan kesalehan. Yang jelas mereka, ya, menyeru Lata, Uzza dan Manat karena mereka yakini tiga sesembahan ini orang-orang saleh. Jadi tawasul yang dibolehkan yaitu tawasul dengan doa orang saleh. Dan di sini mereka menjadikan perantara dengan orang yang saleh, orang yang sudah mati. Padahal orang sudah mati mengharapkan doa dari yang hidup, ya siapapun, termasuk para sahabat Nabi, mereka masih menginginkan doa untuk mereka. Yang tidak menginginkan doa itu hanya Nabi kita, yang beliau maukan kita bersalawat. Ya, Nabi kita maukan kita bersalawat untuk beliau, bukan doa. Yang dimaukan untuk kita doakan adalah para sahabat yang Allah ajarkan dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya, wa li ikhwanina alladziina sabaquna lil iman. Akhirul kami, berilah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi mereka memadukan doa. Ini sekelas para sahabat kan ya. Umar saja memadukan doa dari siapa? Uwais, masa hidupnya. Orang yang sudah mati, jangankan orang belakangan, ya, orang terdahulu pun masih menginginkan kita doakan. Ya. Jadi orang yang mati menginginkan doa, bukan kita malah minta doa. Kan kayak tidak masuk akalan orang. Udah tahu si wali fulan itu mati karena sakit, dia datang minta kesembuhan. Ya. Padahal kan yang dimintai kesembuhan tadi matinya juga mati karena sakit kan ya. Orang yang mati tadi juga kan kekurangan masa hidupnya, termasuk orang fakir, dia datang minta kekayaan. Ya gimana, tidak pas ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan untuk meminta langsung kepada Allah, ud'uuni astajib lakum. Mohonlah padaku niscaya aku kabulkan permohonan kalian. Kemudian beliau katakan di sini, alladzina yas'umu ahlu syirki. Beliau katakan falladzina yaz'umu ahlus syirki, dan orang-orang yang mengira ahlus syirki fi zamanina, orang-orang musyrik di zaman kita, annahum wasaituhum, bahwasanya ya perantara-perantara mereka humul ladzina yusammihimul awwalun, yang dinamai oleh orang-orang terdahulu al-aliha, sebagai aliha, sesembahan-sesembahan, wal wasitatu, dan sebagai perantara-perantara, hiyal ilah, yaitu ilah. Faqaulur rajuli, perkataan seseorang la ilaha illallah,
Ya, tidak ada sembah dengan hak illallah ibtalu lil wasa'il. Ini membatalkan terhadap perantara-perantara. Wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamatan fadzalika bi amrayn. Jadi ini pokok yang sangat penting ini untuk diketahui. Faqaulur rajuli, ucapan seseorang la ilaha illallah, tidak ada sesembah dengan hak kecuali Allah, ibtalun bil wasa'il, membatalkan terhadap perantara-perantara. Wa idza aradta, dan jika kamu inginkan an ta'rifa hadza, untuk mengetahui ini ma'rifatan tammah, dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn, maka itu ada dua perkara. Pertama disebutkan al-awwal, yang pertama an ta'rifa anna al-kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir, hendaknya engkau ketahui bahwa orang-orang kafir yang telah diperangi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum, beliau memerangi mereka, wa abaha amwalahum, dan beliau membolehkan harta-harta mereka diambil sebagai rampasan perang, wastahalla nisa'ahum, dan menghalalkan wanita-wanita mereka dijadikan budak-budak hamba sahaya, kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidil rububiyyah. Dahulu mereka mengikrarkan, yang mengakui bagi Allah subhanahu ada bi tauhidil rububiyyah. Ya, tauhid rububiyah mereka yakini. Maksudnya apa tauhid rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul amru illa Allah wahdahu. Jadi mereka di sini tetapkan bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang beri rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, dan tidak ada yang mengatur berbagai urusan illa Allah, kecuali Allah wahdahu saja. Jadi mereka tetapkan ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merezekikan kalian minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yakhrujul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ayukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan, fasayaquluna Allah, mereka katakan Allah. Ya, ini orang-orang musyrik jahiliyah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah mengapa kalian tidak bertakwa? Ini tidak bertakwa dengan meninggalkan kesyirikan, ya, melakukan ketaatan, mentauhidkan Allah. Nah, di sini ditetapkan tentang mereka mengakui tauhid rububiyah yang kaitannya dengan penciptaan, pengaturan alam semesta dan semisalnya, mereka akui. Dan ternyata orang musyrik jahiliyah tidak hanya ini, bahkan mereka lakukan tauhid rububiyah juga kan, uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah mereka juga lakukan kadang. Di antara yang pernah kita sebutkan, mereka pernah sujudkan, ya, sujudnya hanya kepada Allah pada pembacaan surat An-Najm yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan di saat genting, saat naik kapal, idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Dan apabila mereka naik di suatu kapal, maka mereka mukhlishina lahu-d-din, mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Jadi bertauhid ini tauhid uluhiyah. Hanya saja ternyata di keadaan tertentu bagi mereka, tidak terus-menerus. Dan Allah tidak menganggap itu, kenapa? Karena dicampur adukan. Alamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka sampai di darat, ternyata mereka pun kembali melakukan kesyirikan. Tauhidnya tadi terhapus. Dan ini bantahan bagi orang mengatakan, ya, dan mengatakan kalau dia melakukan kesyirikan seperti itu karena bodoh, tapi dia masih sholat, masih puasa, masih zakat, maka yang benarnya katanya, ya, dia tidak kafir, ya. Padahal apa? Sudah kafir. Dengan apa? Kesyirikan dia lakukan meskipun dia sholat.
Ya, karena sudah terhapus. Ya, kesyirikan itu yang menghapusnya. Dan kesyirikan itu dosa yang paling berat. Penentu kekafiran seseorang dengan adanya kesyirikan, ya sudah. Ya. Sudah ketika melakukan kesyirikan, jangankan orang, Nabi pun kan sudah disebutkan. Ya, kalau kamu kafir, maka terhapus amalanmu. Lain asyarakta la yahbatanna amaluk. Ya. Kalau kamu melakukan kesyirikan maka batal amalanmu. Ini ancaman. Tapi Nabi alaihissalam tidak pernah melakukan. Ya. Nabi alaihissalam tidak pernah melakukan kesyirikan. Tapi beliau pun diancam ketika mau melakukan kesyirikan. Apalagi selain beliau. Siapapun melakukan kesyirikan maka akan menyebabkan kekafirannya. Yang terhapus bukan hanya amalan, Islamnya terhapus. Hanya saja kemudian muncul orang belakangan mengatakan yang terhapus hanya amalan, tidak pada Islamnya. Ini anggapan yang salah. Dia menetapkan kesyirikan itu mengekalkan di dalam neraka, tidak kekal. Sementara yang kekal dalam neraka itu siapa? Akan kafir kan ya? Orang kafir yang kekal. Berarti dengan kesyirikan dia jelas dia akan kafir. Itu secara akal kan ya dapat dipahami. Orang yang kekal dalam neraka itu hanyalah orang-orang kafir. Ini melakukan kesyirikan, dia tetapkan, dia melakukan kesyirikan. Kalau tidak tobat dia kekal dalam neraka. Berarti hukumnya apa dia? Ya kafir kan ya. Yang kekal dalam neraka itu orang kafir. Dan orang munafik, hanya saja kan munafik tidak ditampakkan kan ya penyebutannya. Nah, yang kekafiran umat-umat terdahulu itu berawalnya dari kesyirikan ini. Ya, kesyirikan yang sudah kita terangkan orang-orang dari kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, kekafiran mereka karena kesyirikan. Diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam karena mereka telah melakukan kesyirikan. Artinya mereka kafir. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pun berdoa untuk membinasakan seluruhnya orang-orang kafir, binasa semua. Dari semua amalannya mereka orang-orang jahiliyah, walaupun amalan Islam terhapus semua. Dan disebutkan di sini wahadhihi mas'alatun 'azimatun, dan ini adalah masalah yang agung, jalilatun muhimmatun. Ya, masalah yang besar, yang penting, wahya ta'rifa, yaitu kamu mengetahui annal kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kulli. Bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersaksikan ini seluruhnya. Benar tidak? Mempersaksikan. Ya, mereka persaksikan semua tentang tauhid rububiyah ini. Akan menetapkan pula nama-nama Allah, walaupun sebagian dikufuri, sebagian diimani. Seperti penyebutan Nabi alaihi salatu wasallam pada Ali, ya Ali uktub bismillahirrahmanirrahim, wahai Ali tulis bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah orang musyrik, la taktub hadhihi kalimat, jangan kalian tulis kalimat ini. Wa nahnu ma na'rifuha ma hadhihi, kami tidak tahu apa ini. Yani Ar-Rahman Ar-Rahim tidak tahu mereka. Ya, karena mereka mengingkari nama Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi apa yang mereka tetapkan? Faktubu bismikallahumma, tulislah dengan namamu wahai Allah. Itu kan bagus sekali kan ya. Ini yang mereka sepakati. Jadi zaman dahulu mereka itu bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Yang mereka tetap, mereka apa? Akui nama Allah. Tapi ternyata kekufuran mereka menolak nama yang lain. Ar-Rahman mereka ingkari, Ar-Rahim mereka ingkari. Ya. Jadi pada penetapan nama-nama Allah mereka tetapkan, tapi ternyata tidak teranggap penetapannya mereka. Dan di sini mereka disebutkan tentang mereka wa mukirruna bi, mereka mengikrarkannya. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tidak memasukkan mereka itu ke dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak diharamkan darah-darah mereka. Wala amwalahum, dan tidak pula harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaqun. Nah, ini lebih banyak lagi. Dahulu mereka itu bersedekah, mengeluarkan zakat.
sedekahnya mereka lebih banyak daripada kita. Jamaah haji, ya, mereka sedekahi. Orang yang datang ke Mekah mereka sedekahi. Bahkan orang-orang Yaman disebutkan datang di saat itu tanpa bawa bekal. Ya, akhirnya Allah perintahkan wa tazawwadu, berbekallah kalian, karena mereka tidak mau bawa bekal. Apa alasan mereka? Kalau sampai di Ka'bah di Mekah itu mesti dapat, ya, dapat pemberian, karena orang-orang Mekah terkenal. Kalau mereka bersedekah itu luar biasa, ya, sampai saat ini terkenal sekali. Kalau mereka bersedekah itu tidak mikir-mikir. Ya. Kalau menurut kita mungkin, wah ini bisa rugi. Ya, kita dulu di Yaman lihat mereka orang Arab, kebiasaan mereka kalau bersedekah kebun anggur. Ya. Kita tahu luas sekali kebunnya di saat perang saja waktu itu karena masuk dalam kebun. Ternyata luas kebunnya. Pantas saja bersedekah satu pick up. Panen pertama langsung sedekah. Ya subhanallah. Waktu panen, ini panen satu pick up itu penuh. Langsung dikirim ke markis, bawa ke pondok. Nah, terus mereka berikutnya baru mereka panen berikutnya baru mereka jemur untuk mereka. Sampai kita itu heran. Lihat tetangga, lo kayak orang miskin pas-pasan hidupnya. Ayo punya kebun. Pas dampak panen, masa kita dibawain satu keranjang penuh. Ya. Langsung bilang, ya hadza laki ya Indonesia. Diangkat satu keranjang berat. Ini saya sendiri. Ini kalau saya jual dapat berapa banyak, dikasih sendiri gitu. Ini buatmu sendiri. Nah, kaget kita. Ini orang ini nggak mikir apa ya. Ternyata memang gitu. Dermawan sekali. Itu sekali panen pertama itu langsung sedekahkan. Panen berikutnya baru mereka jemur untuk keperluan mereka. Ya, subhanallah. Kalau mereka bersedekah, masya Allah, sedekah mereka itu banyak. Hanya lihat dari hadis, kalau lihat di Dammah itu masjidnya segede itu dibangun satu orang yang sanggup bisa yang bangun dibangun. Ada beberapa markis di Yaman itu yang bangun satu orang. Belum lagi untuk sedekah kebutuhannya. Sampai dulu kita heran nih, setiap kali makan yang tulap 1000 lebih ini dana dari mana? 10 orang 1 ekor ayam, ya, atau kandang kambing, ya, kayak sekali makan tuh kayak pesta ya. Sampai kita heran ini berapa dana yang dikeluarkan, berapa juta sekali makan. Ya, sampai tanya dana dari mana? Ternyata apa? Saat kita jaga di Syekh Ahmad pemegang uang dan hadis, orang datang, kok ada bis datang, bis kecil. Kalau di sini mungkin angkot agak gede sedikit. Di atasnya itu tas sudah deret. Kirain tas apa? Uang. Keluarin uang. Ini dari mana? Infaknya orang-orang. Masya Allah. Pantas saja di ruangannya Syekh Ahmad itu Imam Darul Hadis ada 5.000 besi deret. Ini 5.000 apa ini? Kalau kita diundang makan kan 5.000. Sampai senior yang situ bilang, tahu ini uang, masa sih? Betul, pas ada yang datang gitu bawa tas dibuka, uang ternyata sudah kayak rak pakaian gitu. Masya Allah, banyak sekali uang yang pantas saja. Itu dari mana kita tanya? Itu dari muhsinin. Sampai kita heran, orang Yaman banyak orang miskin ya. Tapi kok mereka yang miskin-miskin itu tidak mendekat ke markis gitu loh. Banyak orang miskin di jalan-jalan, kenapa nggak datang di markis? Gitu. Ya bisa tenang kan ya. Mereka tidak ada pikiran gitu mungkin. Padahal di markis tuh makan sehari 3 kali, gratis. Ya. Sampai kita pun heran nih, memang ya orang Arab terkenal sekali mereka bersedekah. Ternyata itu diwarisi dari zaman dahulu. Mereka bersedekah. Ya seperti Lata dan Uzza kan dikenang sekali, ternyata orang-orang itu yang memberi sedekah yang banyak kepada jamaah haji, makanya dikenal, akhirnya disembah. Itu karena kesalehan mereka. Itu mereka warisi ini, kedermawanan ini. Terus mereka berinfak. Ini perkara yang tasaddaqun ini sudah perkara yang dimaklumi di zaman itu. Dan disebutkan pula wayah jun, mereka haji, zaman itu haji. Zaman jahiliyah itu ada haji, wayah atamirun, mereka umrah juga. Akan tawaf, hanya saja sudah dicampur bid'ah. Tawafnya mereka apa? Riangan, telanjang. Ya. Wa yatrukuna asya'a minal muharramati.
Dan mereka meninggalkan perkara-perkara dari yang haram-haram, khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Jadi kemungkaran mereka tinggalkan. Ya. Dari mereka membunuh, mereka tahu ini perbuatan keji, berzina perbuatan keji, sampai mereka orang-orang awamnya pun meninggalkan namanya zina karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita lihat orang-orang musyrik jahiliyah itu, ya, sifat-sifat mereka mungkin lebih baik daripada orang-orang mengaku Islam pada zaman ini kan ya. Dari sifat-sifat mereka, puasa juga mereka ada, puasa Asyura mereka jaga, ya puasa Asyura, amalan-amalan yang ditinggalkan, diwariskan dari Ibrahim alaihi salatu wasallam mereka amalkan. Tapi kenapa diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata mereka melakukan kesyirikan. Jadi sebab diperanginya mereka itu karena kesyirikan, bukan yang lain-lainnya, tapi karena kesyirikan ini. Ya. Sudah cukup dulu ya, sudah 1 jam. Ya. Ada pertanyaan? Saya pernah diskusi sama teman gitu kan tentang kayak gini, tentang jangan mengkafirkan seorang yang sudah mengarang 2 kalimat syahadat gitu kan, walaupun itu jahil gitu kan, ataupun karena yang lain kan. Kalau Mawani kan sudah jelaskan yang kata hadis itu kan, yang ketiga pena ya, pena diangkat dan kan hadis penghalang gitu kan. Kalau yang kena syubhat gitu, akhirnya nggak bisa kasih dalil. Akhirnya dalilnya masalahnya gini, walaupun itu benar-benar, kalau kita kan nanti akan menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya gitu kan. Nah, ini nggak boleh sini, uduk situ jadinya dia kan. Walaupun yang lainnya tahu ini emang ada bawaan sih, cuma kan ujung-ujungnya nanti menghalalkan gitu. Ujung situ Ustaz, teman-teman. Jadi kalau disebutkan ujung-ujung yang menghalalkan, ya masalah menghalalkan ini ada aturannya juga. Tidak langsung seorang kafir lalu halal semua. Nah, kalau memahami seperti ini, ya jelas memang ada kecurigaan teroris itu sebabnya itu. Ya. Adakah tidak? Ya. Namanya seorang mengkafirkan itu ada aturannya. Sudah kita yakini dia sudah kafir, tapi tidak setiap yang sudah kafir gitu langsung kita boleh sembelih dia, boleh ngambil hartanya dia. Kan sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau awal-awal dakwah sudah menghukumi kafirnya orang-orang. Abu Thalib kafirkan, tapi apa beliau tetap birrul abad, karena Abu Thalib manzatil abad. Ya. Jadi Abu Thalib paman tapi kedudukannya sebagai ayah, maka beliau pun birrul abad. Berbakti kepada ayah tadi, ayah pengganti ayahnya. Ya birrul am, berbakti kepada paman. Beliau kafirkan saja. Dan di zaman itu Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya di saat dia boikot, tidak ada riwayat yang mereka langsung melakukan pencurian ya, mengambil sana ngambil sini. Ya, karena ada aturannya kapan akan penghalalan itu terwujud, ya ketika sudah perang nanti ada harta rampasan, atau munculnya pemberontak ketika sudah berdaulat ya, berdaulat sudah ditegakkan hukum Islam, lalu ada yang murtad diperangilah, nah, itu halal ya. Ini sudah dibahas tadi kan ya. Tapi kalau hanya keadaannya seperti kita sekarang ya, itu hanya syubhat yang dibikin-bikin untuk menakut-nakuti orang supaya orang tidak melakukan takfir muayyan. Padahal ini mengkafirkan ini termasuk dari konsekuensi tauhid. Dan mengkafirkan ini ketika nyata, ya, bukan perkara yang samar ya yang kita sebutkan. Dan juga lihat keadaan dirimu. Kalau mau kafirkan orang ternyata berisiko dirimu akan dizalimi oleh orang lain, ya tahan, tapi kamu tetap yakini tentang kafirnya. Kan ada orang yang udah kafir dia tidak mau dibilang kafir, dia ngamuk. Mudah kafirkan aku ya, sampai kadang dia marah sampai melakukan pemukulan bahkan ya. Kalau kita tahu orang seperti itu ya jangan kafirkan terang-terangan, maksudnya ya yakini kekafirannya, tapi jangan terang-terangan karena membuat fitnah.
kadang orang juga ketika sudah disampaikan masalah ini jelas hukumnya, akhirnya dia kata, kenapa kamu nggak kafirkan fulan? Si fulan kafir tidak? Ini pertanyaan ngetes, jangan ditanggapi. Dan nanti ketika jadi kafir langsung disebar, bikin provokator. Ya. Jadi yang penting apa? Kita yakini. Kenapa harus kita tahu? Kenapa diterangkan adanya takfir muayyan supaya kita waspadai orang itu. Kalau dia sudah jelas kafir, ya jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholati ketika dia mati. Itu diantara hikmahnya. Jadi memang perlu ketika jelas orang kafir dikafirkan sesuai dengan yang nampak sampai dia bertobat. Yang kita tetapkan yang namanya mawani itu ada. Mawani seperti yang disebutkan oleh Al-Qalam Salah as-sabi hatta yablugha, di antaranya kan seorang anak sampai dia balik. Kalau anak-anak ya, kita lihat dia melakukan kesyirikan kan masih anak-anak. Ya, kita nasihati tapi kita tidak kafirkan karena masih anak-anak. Atau orang yang tidur naim hatta yastayqidh, orang tidur sampai dia bangun, di saat tidurnya tidak sadar dia mencaci Allah misalnya, mencela Nabi alaihissalam. Pas bangun kita tanya dia tidak sadar, ya jangan kafirkan. Ini namanya mawani. Atau orang mengatakan di luar kesadarannya pada kisah yang mengatakan kepada Allah, anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku, aku Rabbmu. Ya, ini dimaafkan. Ini mawani. Ya, pencegahnya karena di luar kesadaran. Jadi kita tetapkan namanya uzur itu ada. Mawani pengkafiran ada, hanya saja tadi ya pada perkara yang jelas tidak ada. Kalau ada bilang karena ada syubhat, ya. Abu Thalib juga itu kena syubhat. Ya. Kenapa Abu Thalib tidak ucapkan la ilaha illallah? Kena syubhatnya siapa? Abu Jahal. Kan kena syubhat. Pernah langsung dikatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, langsung Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah katakan, atau Bapak Abdullah Abdul Muttalib, kamu benci agamanya Abdul Muttalib. Artinya kau ucapkan itu berarti kamu benci agama yang tega banget. Ini kan syubhatkan ya. Syubhat. Kok teganya kamu ucapkan kalimat itu? Konsekuensinya kamu benci agama ayahmu. Akhirnya apa? Kena syubhat nih, tidak mau ucapkan. Apa Nabi alaihissalam beri uzur? Tidak diberi uzur. Jadi syubhat itu bukan uzur. Kita hadapi semua orang kafir itu kena syubhat semua. Syubhat semua orang kafir itu kena syubhat. Jadi syubhat itu bukan uzur. Ya, bukan uzur. Bukan uzur yang namanya syubhat. Ya, uzur yang kita sebutkan tadi. Sudah kita saya kan syubhat mawani. Tanya lagi, dia aja uzur karena kejahilan gitu kan. Kita kan jahil, dia uzur lah gitu kan. Syubhatnya lagi gitu. Ya kalau setiap orang jahil diberi uzur, ya orang-orang kafir zaman dahulu itu lebih jahil lagi. Ya'juj Ma'juj lebih jahil lagi mereka. La yakaduna yafqahuna qawla, hampir mereka tidak paham ucapan. Apakah ada uzur mereka? Ya. Kami pernah dulu ada seorang syekh yang ditanyain, ya. Seorang syekh ditanyain, ya syekh, Ya'juj Ma'juj kan seharusnya tidak boleh dikafirkan. Ya, Ya'juj Ma'juj seharusnya tidak boleh dikafirkan. Apa kata syekhnya? Syekhnya pemikirannya murji'ah. Syekhnya jawab, ya kafirlah mereka. Ya. Kan ada Zulkarnain hujah katanya. Ya. Kita bilang ya, emang Zulkarnain datang ceramai mereka? Zulkarnain memang datang ke Ya'juj Ma'juj menceramai? Tidak pernah bertatap muka. Langsung Zulkarnain perintahkan bikinkan tembok pemisah. Berarti mereka tidak ada yang dakwai ke dia. Lalu kenapa dikafirkan? Dikafirkan sesuai zahirnya mereka, kekafiran mereka. Mereka sudah disifati tidak memahami ucapan. Setiap negeri yang mereka buka langsung dibantai penduduk-penduduknya, tidak mau tahu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semuanya disembelih semua. Ini kejahatannya Ya'juj. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Dikafirkan. Tegak hujah ataupun tidak, mereka dikafirkan. Ya. Tidak diberi uzur Ya'juj Ma'juj. Padahal apa? Sangat bodoh kan ya?
tidak memahami ucapan, tidak ada juga yang menceramai, tapi sesuai zahirnya dikenal. Demikian pula orang-orang yang belum sampai dakwah. Orang belum sampai dakwah tinggal di tempat yang terpencil, lihat zahirnya. Ya, pada hadis Hudzaifah disebutkan tidak ada yang mereka tahu tentang Islam melainkan kalimat la ilaha illallah yang mereka wariskan dari moyang-moyang mereka. Lalu seorang tabi'in katakan, wah tidak bermanfaat. Mereka kan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Kata Hudzaifah, bermanfaat. Apa penyebabnya? Pertama karena mereka bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, walaupun tidak sholat. Karena mereka tidak tahu sholat. Turun temurun, mereka hanya wariskan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak menyekutukan Allah. Ya. Hadisnya Hudzaifah ini dipakai oleh orang-orang. Ya. Mereka pakai untuk menganggap Islamnya orang melakukan kesyirikan. Yang penting kan la ilaha illallah. Hujah belum sampai. Ya, pada kisah yang disebutkan pada Hudzaifah, hujah belum sampai. Belum sampai dan mereka tidak melakukan kesyirikan. Kalau yang melakukan kesyirikan di bumi saya nampak. Nanti urusannya di akhirat dengan Allah. Nanti mereka akan argumen, ya Allah belum sampai hujah ke kami, kenapa kami dihukum kan? Ya, kan belum sampai hujah, mereka sampaikan kan belum sampai hujah ke kami. Nah, nanti Allah akan uji mereka. Ya, tapi di dunia kita lihat sesuai zahir, melakukan kesyirikan dihukumi musyrik, melakukan kekafiran dihukumi kafir sampai dia taubat. Adapun urusan hujah sampai atau tidak itu nanti urusan di akhirat. Dan juga yang kaitannya hujah, ya, jangan sampai dipahami seperti mereka pahami. Hujah bagi mereka diajarin, ya itu sama hanya privat ya, buka les, buka pengajaran. Hujah itu sampainya seseorang di tengah-tengah kaum itu sudah terangkat hujah, sudah terangkat hujah. Kaum Quraisy mereka dikatakan sudah tegak hujah. Adanya Waraqah bin Nawfal, beliau buta tapi sudah jadi hujah. Apalagi ternyata beliau penerjemah Injil diterjemahkan, ya, jadi hujah. Heraklius sudah sampai hujah, suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selembar itu jadi hujah. Heraklius tidak diberi udhur lagi sampai suratnya Rasulullah bahasa Arab tidak paham kan ya. Tapi datangkan penerjemah-terjemahin dan terjemahannya paham. Nah, hujah telah sampai. Ternyata Heraklius tidak mau ikut karena memikirkan kedudukannya. Ya, hujah tegak. Akhirnya dia pun dikatakan bukan orang kafir, walaupun dia ahlul kitab, termasuk ahlul kitab, tapi dikafirkan dia karena tidak mengimani Nabi Alaihissalam. Hujah yang kaitannya dengan Nabi Alaihissalam sudah sampai. Al-Quran yang sampai ke kita itu hujah. Orang katakan hujah kalau diterangkan. Ya, Al-Quran kewajibannya orang yang sampai Al-Quran padanya pelajari. Makanya orang-orang Barat yang kita dapatkan dulu di Yaman, mereka datang hijrah dari Rusia, dari Prancis, dari Amerika. Mereka pada masuk Islam itu dari Quran terjemahan. Artinya sampai ke mereka itu hujah ternyata. Mereka baca langsung nyatakan masuk Islam, langsung mereka pelajari. Ya. Padahal kan bukan bahasa mereka tidak tahu bahasa Arab, tapi melihat terjemahan, baca dari terjemahan paham, langsung mempelajari Islam, kemudian mereka masuk Islam. Adapun gambaran orang hujah harus tegakkan hujah itu hanya dibikin-bikin. Pertama tegakkan hujah, gimana model hujahnya? Diajari, diterangkan. Ya. Ketika sudah diterangkan, belum paham, pahamkan. Tidak paham. Bodoh. Wah, ada syubhat. Ya, ada syubhat. Ya. Dihilangkan syubhatnya, bodoh. Ya. Dihilangkan syubhatnya, oh dia orang bodoh. Akhirnya tidak ada. Ya, tidak ada. Nggak kafir-kafir. Nggak kafir-kafir. Ya. Kalau yang tadi saya bilang Zulkarnain itu kan dia kan si Yajuj Majuj kan karena nggak bahasanya nggak bisa dan nggak didawain kan. Terus kalau Zulkarnain itu kan bukan nabi, itu seorang raja lah ya kan, raja yang luasnya apa. Terus
nabi yang saat itu di luasan wilayah itu ada sebelumnya yang sampai ke, kan di situ kan ada orang-orang juga kan, orang yang enggak ini, ada gak nabi yang sebelumnya rasul gitu kan yang sampai ininya si Yajuj Majuj, tapi Yajuj Majuj enggak apa, memang belum tersentuh rasul itu kayak gitu. Kalaupun belum tersentuh rasul, adanya Zulkarnain itu penerus rasul. Nah, itu hujah. Jadi tidak mesti negeri itu dikatakan hujah kalau sudah diutus rasul. Walaupun tidak ada rasul dari kalangan mereka, adanya rasul dari kalangan lain, mereka sampai beritanya wajib mereka imani. Nah, seperti apa? Musa Allah utus untuk kalangan Bani Israel. Ternyata mendakwai Fir'aun. Ya. Fir'aun. Atau al-Masihiyin, lihat Masihiyin di saat diangkatnya Isa ke langit, siapa yang mendakwai? Al-Masihiyin kan ya, Al-Hawariyun, kemudian seterusnya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka katakan kan tidak ada nabi di antara kita, ya. Itu kan di antara subhannya kaum Asy'ariyah menyebutkan ayah ibu nabi itu ada uzur karena belum ada rasul di saat itu. Ya belum ada rasul, tapi ada para penerus rasul, ada uskup. Salman Al-Farisi saja dapat hidayah lewat uskup. Ya. Abdullah bin Salam dan yang lainnya dari kalangan orang-orang Yahudi, ya. Mereka dapatkan ilmu, mewariskan, termasuk tadi yang kita sebutkan siapa? Barakah bin Nawfal. Jadi keberadaan mereka itu penerus rasul. Kalau ada katakan belum ada rasul, ya itulah. Seperti zaman kita sekarang, Rasul Muhammad SAW telah wafat. Ya telah wafat, hanya saja para penerusnya ada. Taifah al-Mansur ada terus, ya, dari zaman ke zaman. Ya, jadi tidak ada alasan lagi orang katakan kan belum ada rasul, belum tersentuh rasul. Ya untuk Zulkarnain, Allah alam apakah ada nabi di saat itu, kita juga tidak mengetahui, Allah alam. Hanya saja kalaupun ada seorang raja, ya tidak menutup kemungkinan di bawahnya ada nabi, ada rasul. Seperti raja siapa? Ya. Talut membawa pasukannya, diujikan ya, yang tersisa hanya 313 orang. Ternyata di dalamnya ada Daud, kan ya? Ada Daud alaihi salatu wassalam, nabi. Faqatala Daud Jalut, yang kemudian Daud membunuh Jalut. Setelah itu mengambil alih kekuasaan, jadilah Daud sebagai raja. Jadi di bawah Talut tadi ada Daud. Ya. Bisa jadi di bawah Khalifah Zulkarnain ada nabi, wallahu alam. Kita tidak diceritakan tentang nabi di zaman itu, hanya saja keberadaan Zulkarnain itu sudah hujah karena beliau orang saleh, khalifah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dai-dai yang terpapar kaidah-kaidah yang ya ini kan enggak, karena saya perhatiin kan juga kalau lagi ngajar kan pakai kitab-kitabnya Syekh bin Bas, bahkan Dr. Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin gitu. Padahal di situ kan juga disebutkan kan apa dia nggak baca apa dipalingkan, saat bingung gitu. Rata-rata kita lihat hanya sekedar baca. Kalaupun ketika ditanyakan
oleh muridnya, nanti dia takwil. Nanti dia katakan, oh maksudnya begini, nanti dibawa kemana-mana. Seperti perkataan Syekh Utsaimin kan tentang orang yang istighatsah pada mayit, pertolongan kepada mayit, bernadar kepada mayit. Bila katakan wal haqiqah annahu musyrikun wa laisa bimumin. Hakikatnya dia itu musyrik, kafir, bukan mukmin. Ya. Al-musammi, dan orang yang menamai annahu muslim, jahil. Jadi dia menamai muslim itu orang bodoh. Karena melakukan kesyirikan. Syekh Utsaimin menyebutkan mereka tahu itu, tapi kenapa kok tidak mau menganggapnya musyrik, kafir? Ya. Subhannya mereka tadi bodoh. Itu rata-rata semuanya itu argumennya bodoh. Nanti ujung-ujungnya nanti wah kalau kafirnya nanti seperti tadi di gambarannya, nanti halal darahnya, halal kehormatannya. Padahal kan semua sudah diatur dalam Islam. Orang kafir sekalipun kan tidak boleh dibunuh. Musa alaihi salatu wassalam menyesal membunuh seorang Kipti, padahal tanpa sengaja ditampar sekali tamparan mati. Itu jadi penyesalan. Kenapa? Karena bukan medannya. Lain kan ya. Untuk pengkafiran jelas ini tidak beriman, udah jelas dihukumi, hanya saja tidak sampai mengkafirkan, membunuhnya. Dan nanti ada aturannya. Walaupun memang orang kafir itu secara umum disebutkan halal darahnya, tapi nanti kafir mana ada perincian-perinciannya. Tidak semuanya kemudian disebutkan bunuh semua. Itu kalau bunuh semua ya nanti sudah masuk pada melampaui batas. Dalam jihad pun walaupun sudah kafir kan ada aturannya juga. Anak kecil tidak dibunuh, paling tidak jadi tawanan, gitu. Dijadikan budak, semua ada aturannya. Oh ya. Assalamualaikum. Firman.